Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Selamat berjumpa kembali dalam season yang kedua ini, di mana kemarin sudah saya ceritakan tentang perbuatan yang musyrik yang tidak diampuni oleh Allah. Kemarin juga sudah saya sampaikan bagaimana seorang Bilal membilali dalam acara bersih desa. Saya sampaikan sedikit cuplikannya. Yang selanjutnya adalah dalam bahasa Jawa, dumateng sanak dayang mugi anjono kawilujengan. Artosipun yang memberikan selamat, memberikan kebahagiaan, ini adalah danyang dari yang mau rekso desa tersebut. Inilah yang dilarang oleh Islam. Padahal yang memberikan keselamatan, yang memberikan kebaikan, itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Islam melarang keras perbuatan musyrik. Itu jawaban yang pertama dari Ali bin Abi Thalib. Kemudian ditanya, sedangkan yang kedua Ali, kapankah pintu langit terbuka? Jawab Ali, ketika hamba Allah menjauhi perbuatan musyrik dan memperbanyak kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ketika itulah pintu langit terbuka dan Allah menerima tobatnya orang-orang yang bertobat. Jamaah kaum muslimin yang berbahagia. Kemudian pendeta tadi bertanya dengan pertanyaan yang ketiga. Apa pertanyaan ketiga? Ya Ali, coba sebutkan kuburan yang bisa berjalan dengan penghuninya. Baik, jawab Ali, ketika Nabi Yunus ditelan oleh ikan yang bernama ikan Nun. Ketika itu Nabi Yunus berdakwah kepada umatnya dan kepada rajanya, namun umat dan rajanya tidak satupun yang mau mendengar terhadap dakwahnya tersebut. Nah, akhirnya Nabi Yunus datang menghadap Allah. Ya Allah, ya Rabbi, turunkanlah azab kepada umatku karena mereka tidak menghiraukan terhadap dakwahku. Maka doa Nabi Yunus ini dijawab oleh Allah. Hei Yunus, tunggulah 40 hari lagi. Ketika 40 hari akan aku datangkan azabku kepada umatmu. Masih dalam waktu 39 hari Nabi Yunus sudah putus asa terhadap nikmat Allah atau adab yang dimintakan itu. Akhirnya Nabi Yunus meninggalkan umatnya, dia pergi ke seberang lautan dengan naik kapal. Di saat itulah umatnya dan rajanya sadar. Ketika datang awan hitam datang dari selatan, bahwa umatnya sadar itu adab Allah yang akan menimpa dirinya. Maka raja dan umatnya bertobat kepada Allah dan dia sudah betul-betul bertobat. Namun apa dikata? Ternyata Nabi Yunus sudah tidak ada di tempatnya. Nah, di tengah perjalanan itulah Nabi Yunus di tengah seberang lautan, di tengah lautan, di atas kapal, kapalnya oleng ke kiri dan ke kanan. Maka nahkoda memutuskan untuk membuang semua beban-beban kapal supaya kapalnya selamat. Namun setelah dibuang semua isinya, ternyata kapalnya masih oleng. Maka diputuskanlah siapa yang mendapatkan undian, maka dia dimasukkan atau dijeburkan ke dalam lautan. 3 kali undian ini datang, 3 kali undian ini keluar, yang keluar adalah Nabi Yunus. Maka dengan berat hati
seluruh awak kapal dan penumpangnya melemparkan Nabi Yunus ke dalam lautan. Maka ketika Nabi Yunus dilemparkan ke lautan, maka Allah memerintahkan ikan nun untuk menelan Nabi Yunus dengan syarat tidak boleh menyakiti sedikit pun. Setelah Nabi Yunus ditelan oleh ikan nun, maka ikan nun itu membawa ke 7 samudra selama 40 hari 40 malam. Dalam keadaan yang gelap gulita, maka Nabi Yunus berdoa kepada Allah dengan doanya, Robbana ya Robbana, Robbana dolangna angfusana, wa ilang taghfir lana, wa tarhamna lanakunana minal khosirin. Itulah pelajaran yang bisa kita ambil. Bagaimanapun juga kita sebagai seorang pendakwah, jangan putus asa sebelum datangnya perintah Allah untuk berhijrah. Kita sebagai manusia biasa harus bisa berdakwah kepada siapapun dengan watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita bertemu lagi dalam season yang ketiga di hari yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.